Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasula. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan nikmat Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di kesempatan hari ini. Dan pertemuan kita di kesempatan hari ini atau bulan ini adalah pertemuan kita yang ketiga di dalam menjelaskan atau mendaurahkan kitab Kun Salafiyan ala Jaddah. Dan pembahasan kita yang telah lalu, kita telah sampai kepada manhaj salaf dalam akidah. Manhaj salaf di dalam akidah. Dan sekarang kita masuk kepada pembahasan atau bab yang baru, yakni manhaj ahlul bid'ah dan pengikut hawa nafsu. Manhaj ahlul bid'ah dan pengikut hawa nafsu. Syekh mengatakan, sebagaimana telah disebutkan terdahulu tentang keistimewaan manhaj salaf. Telah disebutkan keistimewaan manhaj salaf, bahwasanya di antara keistimewaan mereka adalah mereka senantiasa berusaha untuk tegar di atas Al-Quran maupun As-Sunnah. Di antara keistimewaan mereka bersatu padu di atas akidah, walaupun kemudian mereka berasal dari tempat yang jauh, waktu yang berbeda, akan tetapi akidah mereka, akidah yang satu. Kemudian di antara keistimewaan manhaj salaf adalah mereka adalah orang yang paling mengetahui keadaan Rasul alaihi salatu wassalam. Karena mereka senantiasa mempelajari sunnah beliau, hidup bersama sunnah. Yang kata para ulama semisal Imam Ibnul Qayyim, Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang yang paling mengetahui keadaan Rasul alaihi salatu wassalam. Karena mereka adalah orang yang mempelajari sunnah beliau dan hidup di atas sunnah dan mati juga di atas sunnah, sebagaimana ucapan Imam Ahmad. Kemudian keistimewaan mereka diantaranya adalah mereka meyakini bahwasanya manhaj salaf adalah manhaj atau metode yang paling selamat, aslam, yang paling berilmu, a'lam, dan yang paling bijaksana, ahkam. Tidak sebagaimana sebagian orang yang menuduh bahwasanya manhaj salaf semata-mata cuman aslam, tunduk patuh, akan tetapi tidak a'lam, tidak berilmu, dan tidak bijak, tidak ahkam. Dan ini telah mendapatkan bantahan secara khusus oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan di antara keistimewaan mereka, yakni Ahlussunnati wal Jamaah, pengikut salaf, mereka senantiasa bersemangat untuk menyebarkan akidah yang sahih. Mereka senantiasa berusaha bersemangat menyebarkan akidah yang sahih. Kemudian di antara keistimewaan mereka, mereka senantiasa berada di antara dua kelompok. Kelompok yang pertama, kelompok yang berlebih-lebihan, dan kelompok yang kedua, kelompok yang menggampangkan atau meremehkan. Dan banyak kekhususan atau keistimewaan pengikut manhaj salaf. Syekh mengatakan, telah disebutkan terdahulu tentang keistimewaan manhaj salaf. Kita sebutkan diantaranya.
Dan di antara keistimewaan mereka adalah mereka senantiasa berusaha mengambil ilmu khususnya dalam bab akidah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, serta berusaha untuk membatasi dalam makna yakni mengikuti pemahaman salaful ummah. Ini keistimewaan yang besar daripada pengikut manhaj salaf, khususnya di dalam bab akidah. Mereka senantiasa berusaha mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih dan membatasi pemahamannya dengan pemahaman salafus saleh. Sehingga dengan itu mereka terjaga dari berbagai macam penyimpangan. Dan ketahuilah bahwasanya penyimpangan di dalam agama khususnya di dalam bab akidah itu munculnya lewat banyak pintu. Dan pintu terbesar adalah pintu takwil. Penyimpangan di dalam bab akidah itu datang lewat berbagai macam pintu. Tetapi pintu yang terbesar yang menyebabkan kemudian kaum muslimin berpecah belah di dalam bab akidah adalah fitnah yang muncul lewat pintu takwil, yakni memahami agama khususnya nas-nas Al-Quran maupun As-Sunnah di dalam bab akidah tidak sesuai dengan apa yang semestinya dipahami nas tersebut. Takwil adalah memahami nas-nas agama yakni memahami Al-Quran maupun As-Sunnah khususnya di dalam bab akidah tidak sesuai atau tidak semestinya sebagaimana seharusnya dipahami nas-nas tersebut. Inilah yang kemudian telah diingatkan oleh para ulama. Semisal Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan perpecahan ahlul kitab dan perpecahan umat ini, ketika beliau yakni Imam Ibnul Qayyim mengatakan perpecahan ahlul kitab, perpecahan umat ini, itu merujuk kepada hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, yang mana Rasul alaihi salatu wasallam mengkhabarkan bahwasanya ahli kitab telah terpecah menjadi 71 atau 72 kelompok. Adapun kaum muslimin, kata Rasul alaihi salatu wasallam, sataftariku hazil ummati ala salasin wa sab'ina firqah. Berpecah umat ini akan berpecah umat ini menjadi 73 kelompok. Hadis mutawatir maknawi yang dikeluarkan oleh sebagian ulama semisal Imam At-Tirmizi. Jadi ketika Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan kesimpulannya perpecahan ahli kitab dan perpecahan umat ini menjadi 73 kelompok, tidak lain dan tidak bukan sebabnya lewat atau karena takwil. Memahami nas-nas syariat tidak sebagaimana semestinya. Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi dalam syarah beliau terhadap Aqidah Thahawiyah, beliau mengatakan penyebab keluarnya Khawarij, yakni penyebab keluarnya Khawarij dari kaum muslimin para sahabat ketika terjadi fitnah pada saat tersebut, penyebab keluarnya Khawarij, Mu'tazilah dan Rafidah, serta berpecahnya umat ini menjadi 73 kelompok, tidak lain dan tidak bukan karena takwil yang batil. Kalau Imam Ibnul Qayyim, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati beliau, mengatakan bahwasanya penyebab perpecahan kaum muslimin itu lewat pintu takwil, maka Imam Al-Is bin Abdissalam, Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi, beliau lebih kemudian memberikan penekanan
Sebab perpecahan umat ini lewat pintu takwil yang batil. Seakan-akan beliau hendak mengisyaratkan bahwasanya takwil ada dua macam. Yang batil dan itu tertolak, dan yang kemudian takwil yang sahih dan itu diterima. Dan begitulah kalau kemudian kita lihat para mutaqaddimin dari kalangan salaf kita, mereka senantiasa mempergunakan atau sering mempergunakan lafaz takwil, tetapi dalam makna yang benar. Misalnya, Rasul alaihi salatu wassalam pernah berkata dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Abdullah bin Abbas diberikan pemahaman di dalam agama, khususnya di dalam memahami nas-nas Al-Quran. Apa doa Rasul alaihi salatu wassalam kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Ibnu Abbas? Allahumma faqihhu fid din wa a'lamu bit-ta'wil. Ya Allah, fakihkanlah dia di dalam agama dan pahamkanlah dia di dalam takwil. Yang kata para ulama, takwil di sana maksudnya adalah tafsir. Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, dan berikanlah dia pemahaman, yakni takwil. Pemahaman di dalam memahami Al-Quran, tafsir. Makanya para ulama semisal Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala memberi judul kitabnya, kitab tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, beliau berikan judul Jami'ul Bayan fi ayat ta'wilil Quran. Ta'wil Al-Quran. Yang dimaksud ta'wil di sana adalah tafsir. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau menjelaskan bahwasanya ta'wil ada dua macam. Ta'wil yang terpuji yang sahih, dan kemudian yang kedua ta'wil yang tercela, yang batil. Dan inilah yang kemudian diisyaratkan oleh Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi, bahwasanya kerusakan Khawarij, Mu'tazilah, Rafidah, dan yang selainnya tidak lain dan tidak bukan dengan sebab mereka memiliki, yakni apa? Tidak lain dan tidak bukan karena mereka melakukan takwil yang batil. Kita beri contoh. Takwil batil yang kemudian dilakukan oleh kaum Khawarij. Ketika terjadi fitnah, maka kemudian kaum Khawarij menukil suatu ayat yang kemudian mereka katakan bahwasanya tidak ada hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini betul. Tapi ayat yang kemudian mereka nukil adalah ayat yang kata Abdullah bin Abbas itu diperuntukkan bagi orang-orang kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum-hukum Allah, maka dia adalah orang-orang yang kafir. Maka apa kata Ali bin Abi Thalib ketika kemudian sampai kisah atau ucapan orang-orang Khawarij ini kepada beliau? Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalimatul haq uridu biha batil. Kalimat yang benar, akan tetapi yang diinginkan oleh orang-orang tersebut adalah kebatilan. Kalimatnya benar, yakni Al-Quranul Karim, tetapi yang diinginkan suatu kebatilan. Kenapa batil? Karena mereka melakukan takwil yang batil. Mereka anggap ayat ini untuk kaum muslimin, padahal kata Abdullah bin Abbas, ayat ini Allah Subhanahu wa taala turunkan bagi orang-orang kafir. Berarti mereka memahami ayat-ayat Al-Quran tidak sebagaimana semestinya. Mereka melakukan takwil yang jauh keliru. Makanya Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan ketika mensifati orang-orang Khawarij, yamruku minad din kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka ini keluar dari agama
sebagaimana keluar anak panah dari busurnya. Takwil yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij. Maka betul kata Imam Ibnul Qayyim bahwasanya perpecahan ahli kitab, perpecahan umat ini menjadi 73 kelompok, sebabnya beraneka ragam. Akan tetapi sebab terbesarnya adalah lewat pintu takwil. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, menjadi suatu kepentingan yang amat sangat kita sebagai kaum muslimin mengikuti jalan yang telah ditempuh oleh Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabat. Maka di sana diberikan sebuah judul bab jalan keselamatan adalah ittiba dan menjauhi ibtida. Jalan keselamatan adalah ittiba, yakni mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, dan menjauhi ibtida, yakni menjauhi perbuatan bid'ah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan bahwasanya kaum muslimin harus ittiba kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul atiullaha wa atiur rasul." Atiullaha wa rasul. Dan seterusnya. Sebagaimana yang bisa kita lihat di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk ittiba kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Bahkan Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, "Man ata'ani faqad ata'ullah." Siapa yang taat kepadaku, maka dia hakikatnya telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam kesempatan yang lain Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, "Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man abah." Semua umatku niscaya akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam, siapa yang enggan untuk masuk surga ya Rasul? Rasul kemudian mengatakan, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad abah." Siapa yang taat kepadaku, maka niscaya dia akan masuk ke dalam surga, dan siapa yang bermaksiat kepadaku, niscaya dia termaksud orang yang enggan. Lihat jemaah rahimani wa rahimakumullah. Makanya para ulama semisal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan intisari dari agama ini itu berporos pada dua hal, yakni tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, dan itu kandungan dari kalimat la ilaha illallah. Tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, dan tidak beribadah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat perantaraan Rasulnya. Itulah kandungan dari kalimat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ucapan Ibnu Taimiyah yang bagus sekali dari kitab beliau Al-Ubudiyah. Jadi kalau kemudian seseorang muslim ditanya, sebenarnya apa inti ajaran agama Islam? Kita semuanya sama-sama memahami. Inti ajaran agama Islam ada pada dua kalimat syahadat. Kalimat yang dengan sebab itu seseorang masuk ke dalam agama Islam dan menjadi seorang muslim. Yang pertama, yakni tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Itulah kandungan dari makna kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Dan yang kedua, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa yang telah dia syariatkan lewat perantaraan Rasulnya. Itulah kandungan dari makna kalimat asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, para ulama semisal Imam Al-Barbahari, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau mengatakan, wa'lam rahimakallah anna man qala fid dinillahi bi ra'yihi wa qiyasihi wa ta'wilihi min ghairi hujjatin minas sunnati wal jamaah faqad qala alallahi ma la ya'lamu wa man qala alallahi ma la ya'lamu fahuwa minal mutakallifin. Apa kata Imam Al-Barbahari, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kalian. Sesungguhnya siapa yang berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala dengan akal fikirannya, siapa yang berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala dengan kias, analogi, siapa yang berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala dengan takwil, tanpa ada hujjah, tanpa ada pembenaran di dalam sunnah, faqad qala alallahi ma la ya'lamu, maka sungguh dia telah berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala yang tidak dia ketahui. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, jalan keselamatan ittiba. Bukan kemudian berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Para ulama semisal Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan, wal ittiba'u la yattahaqqaqu illa idza kana al-a'malu muwafiqan li syari'ati fil umuri sittatin. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan, dan ittiba' la yatahaqqaqu, tidak akan mungkin bisa terwujud, illa idza kana, kecuali apabila amalu muwafiqan li syari'ati. Ittiba tidak akan mungkin bisa terwujud kecuali amal tersebut bersesuaian dengan syariat di dalam umurin sittatin, di dalam 6 perkara. Jadi ittiba kepada Rasul alaihi salatu wassalam itu tidak akan mungkin bisa terjadi kecuali dengan mencocoki 6 perkara. Al-awwalu as-sababu. Yang pertama harus sesuai sebabnya. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullahu taala beliau mengatakan, fa iza ta'abbadal insanu lillahi ibadatan. Fa iza ta'abbadal insanu lillahi ibadatan makrunatan bisababin ghairi syar'iyyin fahiya bid'atun mardudatun ala sahibiha. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, bahwasanya ibadah yakni ittiba tidak akan mungkin terwujud kecuali amal tersebut sesuai dengan syariat dalam 6 sebab. Dalam 6 perkara. Yang pertama sebab. Apabila seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab yang tidak disyariatkan, maka dia bid'ah yang tertolak. Contohnya apa? Seseorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia melakukan ibadah. Akan tetapi yang mendorong atau sebab dia melakukan ibadah bukan sesuatu sebab yang disyariatkan di dalam agama. Maka kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, fahiya bid'atun mardudatun ala sahibiha. Maka dia tertolak. Contohnya apa? Ada yang bisa kasih contoh? Keluar dari WC? Azan? Keluar dari WC azan? Iya betul sih. Betul. Betul. Ya. Tapi mungkin yang paling mudah untuk kita pahami, kallazi
Semisal ada seseorang yang kemudian menghidupkan malam 27 dari bulan Rajab. Seseorang yang menghidupkan malam ke-27 dari bulan Rajab. Ya, dengan beribadah, misalnya sholat di malam tersebut. Sholat malam disyariatkan di dalam agama kita. Tetapi sebab dia menghidupkan sholat di malam tersebut, karena dia menganggap malam 27 Rajab itu malam yang utama. Malam 27 Rajab atau malam 17 Rajab atau malam apapun itu malam yang utama. Maka ini ya, sebab dia menghidupkan ibadah tersebut bukan sebab yang disyariatkan. Maka ketika dia mengerjakan suatu ibadah dan ibadah tersebut dia kerjakan dengan suatu sebab yang tidak disyariatkan dan yang menjadikan dia mengerjakan ibadah itu adalah motivasi yang tidak disyariatkan, maka dia terjatuh kepada perbuatan bid'ah. Yakni sebabnya tidak disyariatkan. Syekh Utsaimin kemudian mengatakan ats-tsani, yang kedua, al-jinsu, agar seseorang kemudian ibadahnya ya itu betul-betul mencapai derajat ittiba kepada Rasul alaihi salatu wassalam, maka kemudian dia harus sesuai dengan yang kedua, al-jins, jenis. Fala budda an takuna ibadatu muwafiqatan li syar'i fi jinsiha. Ya. Maka yang kedua jenis. Maksudnya apa? Seseorang ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus memperhatikan apakah di dalam suatu ibadah tersebut ada jenis yang memang dikhususkan untuk ibadah itu. Andai kata kemudian dia beribadah dengan suatu ibadah, akan tetapi tidak sesuai dengan jenis yang disyariatkan dalam ibadah tersebut, maka ibadahnya tertolak. Misal seseorang kemudian dia punya ide untuk akikah dengan seekor sapi karena menurut dia lebih banyak dagingnya. Maka akikah itu dengan kambing. Walaupun memang betul ada sebagian ulama yang memperbolehkan dengan sapi. Tapi pendapat itu pernah saya terangkan kesalahannya di dalam tulisan saya yang saya tulis mungkin 10 tahun lebih yang lalu, hukum-hukum seputar akikah. Memang betul ada sebagian ulama yang memperbolehkan akikah dengan sapi atau unta. Tetapi Rasul alaihi salatu wassalam menjadikan kambing sebagai satu-satunya jenis hewan yang disembelih di dalam akikah. Maka kalau seseorang kemudian dia berpikir sapi lebih banyak dagingnya, maka dia menyembelih sapi untuk menggantikan kambing, maka tidak sah akikahnya. Atau kalau kemudian dia berpikir bahwasanya masyarakat di sekitar sini itu adalah orang-orang yang terkena tekanan darah tinggi, maka berbahaya kalau dikasih makan kambing, maka dia potong ayam sebanyak-banyaknya untuk menggantikan kambing. Maka tidak sah kemudian sembelihannya tersebut terhitung sebagai akikah. Karena ada ibadah-ibadah yang kemudian ditentukan jenisnya. Maka sebagaimana kita maklum, tidak sah kemudian melempar jamarat dengan sendal, dengan sepatu, dengan payung. Terkadang sebagian orang mungkin karena sikapnya yang malas atau berlebih-lebihan, maka melempar jamarat dengan sendal, dengan sepatu, bahkan dengan peci. Jelas ini bukan sesuatu yang disyariatkan. Karena jamarat, melempar jumrah, disyariatkan dengan jenis alat tertentu, yakni batu, dan itu juga batu-batu yang kecil. Maka ketika seseorang hendak mencapai derajat ittiba kepada sunnah Rasul di dalam beribadah, maka dia harus kemudian memperhatikan jenisnya. Makanya Imam Barbahari tadi mengatakan,
Man qala fid dinillahi bi ra'yihi wa qiyasin wa ta'wili min ghairi hujjatin minas sunnah wal jamaah faqad qala 'ala Allahi ta'ala ma la ya'lamu. Siapa yang berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala dengan akalnya, dengan qiyas, dengan fikirannya, dengan takwilnya, dia berpikir lebih bagus sapi. Dia berpikir supaya setannya kesakitan pakai payung yang ujungnya tajam sekalian. Maka agama tidak diletakkan di atas pikiran, anggapan seseorang. Tetapi agama diletakkan di dalam dalil Al-Quran maupun As-Sunnah. Kemudian yang ketiga, Ats-tsalitsu Al-Qadru. Yang ketiga, yakni bilangan. Bilangan tertentu. Ibadah-ibadah ada yang disebutkan bilangannya secara khusus. Ada yang tidak disebutkan bilangannya secara khusus. Kalau ibadah-ibadah yang disebutkan bilangannya secara khusus, maka dia tidak boleh mengurangi atau menambah bilangan tersebut. Semisal kemudian seseorang dia memperhatikan, dia diamanati untuk menjadi imam sholat. Maka kemudian dia perhatikan jemaahnya adalah orang-orang yang banyak melakukan perbuatan dosa. Maka terbayang di benak dia, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa orang-orang yang sedang sholat ini, ada baiknya kemudian sholat subuhnya ditambah menjadi 4 rakaat. Ya, manusia-manusia di belakang saya ini sedang banyak dosa. Mereka orang yang baru hijrah, lalai dari mengerjakan sholat sekian belas tahun, maka ada baiknya, kata dia, sholat subuh ini saya tambah menjadi 4 rakaat. Walau zada fi sholati amdan latasihu. Andai kata seseorang kemudian menambah sholatnya secara sengaja, lihat, secara sengaja, karena terkadang seseorang menambah sholat tanpa sengaja, maka pembicaraan seseorang menambah sholat tanpa sengaja itu masuk ke dalam bab sujud sahwi. Terkadang seseorang menambah sholat tanpa sengaja dan itu dimaklumi, yakni dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ar-rabi'u, yang keempat, al-kaifiyatu, kaifiyat. Cara. Ibadah-ibadah ada yang ditentukan caranya secara khusus. Maka tidak boleh kemudian dia merubah caranya. Sebagaimana kemudian seseorang maklum, dia mengetahui bahwasanya yang namanya sujud itu terjadi setelah ruku. Tetapi kemudian terbayang pada benak dia, ya ruku saja dululah. Maaf, sujud saja dululah baru ruku. Maka dia sujud terlebih dahulu, berdiri lagi untuk i'tidal, baru ruku. Maka jelas ini tidak sah. Allahumma kecuali di dalam sujud tilawah. Ibadah-ibadah ada yang kemudian ditentukan caranya. Ditentukan caranya. Maka tidak boleh menyelisihi syariat dengan cara menyelisih cara yang telah disebutkan oleh syariat. Kemudian yang kelima kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, az-zamanu. Zaman, waktu. Andai kata seseorang kemudian dia berpikir bahwasanya haji pada bulan-bulan haram itu ramai sekali. Belum lagi kemudian wukuf di Arafah, ramai sekali. Maka dia berpikir, kalau seperti itu, maka saya wukuf saja nanti di bulan Ramadan, di Arafah. Kan sepi ya bulan Ramadan di Arafah ya. Ya sepi. Tapi bulan Ramadan bukan bulan haram. Dan kita maklum bahwasanya wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Seseorang yang kemudian dia berpikir, bisa jadi saya mati belum mencapai bulan Ramadan besok. Maka demi kehati-hatian saya puasa Ramadan sekarang saja.
Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan fastabiqul khairat wassari'u ila maghfirati min rabbikum. Ayatnya betul. Betul, tapi dia melakukan takwil yang batil. Berlomba-lombalah di dalam kebaikan, bersegeralah terhadap ampunan Rabb-nya. Ini masih sekitar 80 hari lebih bulan Ramadan. Saya khawatir saya mati. Maka saya puasa Ramadan bulan ini aja. Jelas bulan ini bukan bulan untuk berpuasa Ramadan. Makanya Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan puasa Ramadan ayyamul ma'dudat. Dia hari-hari yang telah dimaklumi. Hari-hari tertentu, bukan sembarang hari, akan tetapi hari-hari yang telah dimaklumi. Kemudian yang keenam, al-makanu, tempat. Ada ibadah-ibadah tertentu yang disebutkan secara khusus tempat pelaksanaannya. Maka tidak boleh kemudian mengerjakan ibadah tersebut selain di tempat yang telah disebutkan secara khusus. Misal kemudian berpikir, sayang sekali 200 juta, sayang sekali 200.000 kaum muslimin dari Indonesia pergi ke Mekah untuk melaksanakan haji. Maka alangkah baiknya kemudian kalau haji dipindahkan saja tempatnya. Kemana? Ke Jonggol. Agar kemudian devisa kita tidak sia-sia. Agar kemudian ekonomi masyarakat setempat bergerak. Agar kemudian ini dan itu. Macam-macam alasannya. Haji telah dimaklumi tempatnya. Sekitar Baitul Atiq. Maka tidak boleh kemudian merubah tempatnya walaupun alasannya sayang devisa kita keluar. Menghabiskan waktu untuk menggerakkan ekonomi dan semisalnya. Maka inilah 6 hal yang diisyaratkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, wal itiba'u la yatahaqqaqu illa idza kana al-a'malu muwafiqan lisyari'ati fi umurin sittatin. Maka itiba tidak akan mungkin terjadi kecuali ketika seseorang beramal ketika seseorang beramal sesuai dengan syariat di dalam 6 perkara. Yang pertama sebab, yang kedua jenis, yang ketiga bilangan, yang keempat cara, yang kelima waktu, zaman, dan yang keenam tempat. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah. Iya. Jalan keselamatan adalah dengan ittiba. Mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Yang disunnahkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam diikuti. Dan tidak mungkin ittiba kecuali dengan 6 hal tadi. Begitu. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau berkata, intisari agama ini terdapat dalam 2 hal. Yakni kita tidak beribadah kepada Allah, kita tidak beribadah kecuali kepada Allah, dan kita tidak beribadah kepadanya kecuali dengan apa yang Dia syariatkan. Dan ini terkumpul, 2 hal ini terkumpul dengan sangat indah di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang berharap berjumpa dengan Rabb-nya, yakni berjumpa dengan Rabb-nya dalam keadaan Rabb-nya ridha dan dalam keadaan dia juga suka untuk bertemu dengan Rabb-nya. Karena jemaah, semua manusia mau tidak mau, suka tidak suka akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu kandungan dari hadis Abu Barzah al-Aslami yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Tidaklah salah seorang di antara kalian melainkan akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala.
akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, serta tidak ada penerjemah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa laisa bainahu wa bainallah turjuman. Tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada penerjemah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka semua manusia pada hakikatnya akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seseorang yang berwasiat kepada anaknya karena dia banyak melakukan kemaksiatan dan dia takut akan Allah Subhanahu wa taala, dia berwasiat kepada anaknya agar anaknya membakar tubuhnya dan memisahkan debunya menjadi 4 bagian dan membawa ke arah 4 mata angin dan ditaburkan. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak? Dia memerintahkan kepada angin untuk datangkan debu-debu tersebut. Azan ini? Azan? Betul azan ini? Enggak bunyi? Baik, kita jeda. Insyaallah taala kita salat Isya terlebih dahulu. Insyaallah taala ba'da salat Isya kita lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.